analisis perbedaan efektivitas penggunaan pembelajaran digital terhadap hasil belajar nilai IPAS antara siswa kelas 4A dan siswa kelas 4B. Di sini kelompok 1 itu kelas 4A menggunakan pembelajaran digital atau kelas eksperimen, sedangkan kelompok 2 kelas 4B menggunakan pembelajaran konvensional atau kelas kontrol. Di sini kelompok kami sudah memiliki data nilai dari kelas 4A pembelajaran digital dan kelas 4B pembelajaran konvensional. Nah, di sini adapun dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi to Toilet. Jika nilai sig to Toilet kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada perbedaan rata-rata hasil belajar IPAS yang signifikan antara kelas yang menggunakan pembelajaran digital, yaitu kelas 4A, dengan kelas konvensional 4B. Jika nilai sig to Toilet lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar IPAS yang signifikan antara kedua kelas tersebut. Teman-teman, sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS dulu ya. Kita ke variabel view. Di sini yang pertama kita kasih nama nilai kelas A. Kita kasih kelas A saja, kelas A, karena kan kelasnya ada dua, kelas A dan kelas B. Nah, yang bawah ini kelas B. Nah, desimalnya ini kita ganti 0 semuanya ya. Lalu measure-nya ini kita ganti scale. Sekarang kita kembali ke Excel. Kita copy data kelas A dan kelas B. Terus kita kembali ke SPSS. Kita ke data view. Lalu kita paste. Selanjutnya kita klik analyze. Selanjutnya kita klik statistik. Kita klik explore. Baik, selanjutnya kita pindah kelas A dan kelas B ini di dependencies. Lalu kita klik plot. Habis itu pastikan normality-nya tercentang ya. Lalu klik continue. Habis itu klik OK. Sebentar. Nah, sudah keluar. Nah, habis itu kita berpatokan di test of normality. Jadi ini nilai normalitas karena nilai signifikannya ini 0,692, maka ini lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa dilanjut untuk dilakukan uji independen sampel test. Sekarang kita akan menguji uji independen. Kita ke data terlebih dahulu. Nah, ini kan ada data kelas A sama data kelas B. Kita jadikan satu dulu data ini. Kita kontrol copy, lalu kita taruh di bawah. Nah, lalu yang ini kita hapus, delete. Lalu ke variable view, kita tulis di sini group. Kenapa saya kasih nama grup? Karena nanti kita anggap kelas A itu grup 1 dan kelas B itu grup 2. Ini kita ganti terlebih dahulu jadi 0 dan ini menjadi scale. Nah, seperti di Excel ini. Nah, ini kan kelompok 1 itu untuk kelas 4A, kelompok 2 kelas 4B. Nah, di sini data. Nah, data view, kita klik 1 sampai nilai akhir kelas A. Kelas A ini nilai akhirnya sampai 85. Jadi kelompoknya kita tulis sampai 85. Oke. Terus ini 2. Selanjutnya untuk menguji kita klik analyze, terus compartments, lanjut independent sample test. Habis itu yang kelas A ini dipindahkan ke tes variabel, yang grup ini dipindahkan ke grouping variabel. Terus kita klik
define group. Lalu yang grup 1 ini ketik 1, yang 2 ini ketik 2. Lalu klik continue. Oke. Berdasarkan hasil dari independen diperoleh nilai kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara dua kelas tersebut.